kita bekerja sama dengan satu organisasi keagamaan yang paling besar di Indonesia. Ya. Nah, kita untuk menyebarkan ini, kita berikan pada pasien-pasien COVID. Dalam waktu 3 hari mereka sembuh. Wah, alhamdulillah. Ada yang cepat 1 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sudah berada di kediaman Kang Diki Zainal ya. Dan ini adalah salah satu konten yang juga mungkin teman-teman banyak yang request. Kang, coba dong collab sama Kang Diki. Kang, coba dong collab sama Kang Ujang Bustomi atau siapa yang banyak ya. Dan alhamdulillah ya, kalau sudah dipertemukan, sudah titi wanci ya kan, waktunya pas, Kang Diki juga bisa. Dan hatur nuhun, hatur nuhun. Nah, ini untuk perjumpaan kita ini, konten ini kita akan ngebahas mungkin yang sekarang juga dari banyak pertanyaan ya, seluruh dunia bahkan ya Kang. Bukan cuman Indonesia gitu kan, karena saya juga Kang pernah bikin, bukan pernah ya, sudah beberapa kali bikin konten tentang COVID, tentang corona ini, dan ada 4 video yang di tag down YouTube kan, dihilangkan gitu kan. Terus juga di salah satu konten saya pernah bilang Kang bahwa sebenarnya penyebaran virus corona sudah tidak ada. Yang ada tuh tinggal penularan. Artinya penularan dari orang ke orangnya gitu. Kalau disebarkannya udah tidak ada. Gitu. Nah, di situ pun banyak kontroversi, banyak yang bertanya bedanya apa segala macam. Dan saya pun sempat dengan akalnya telepon-teleponan segala macam gimana, dan ini supaya teman-teman juga ada referensi berpikir lain selain dari saya. Nah, ini dari Kang Diki Zainal. Gimana Kang untuk COVID ini menurut Kang? Sebetulnya begini. Kalau misalnya disebut ini ya, disebut virus ya, virus. Memang itu virus, betul. Betul. Cuma kalau misalnya kita lihat ininya, konten dari si virusnya itu sendiri, itu kan hanya trigger untuk penyakit-penyakit lain ya. Iya betul, memperkuat penyakit yang sudah ada ya kan. Iya, itu kan trigger untuk penyakit lain. Jadi orang-orang tuh meninggal tuh bukan karena si COVID-nya itu kan. Iya. Paru-parunya lah, jantungnya lah, apalah gitu. Jadi dia virusnya itu men-trigger penyakit-penyakit lain sehingga makin parah. Jadi kalau misalnya tadinya ada gangguan di paru-paru, gara-gara virus itu jadi naik, meningkat resikonya. Ya. Bahkan Dokter Terawan, Menteri Kesehatan kita itu bilang, ya ini mas saya berkata berdasarkan pernyataan beliau ya, Dokter Terawan, bahwa lebih bahaya demam berdarah loh daripada COVID. Lebih berbahaya SARS loh daripada COVID, lebih berbahaya penyakit-penyakit lain loh daripada COVID. Jadi sebetulnya kenapa ini bisa seheboh ini gitu? Kenapa sampai wah gempar ya kan? Ada apa ya teh gitunya gitu. Tapi memang sebelumnya sudah bisa kita prediksi. Nah ternyata ini memang ada sesuatu di balik ini. Bagaimana caranya menjungkir balikan perekonomian dunia ya, bahkan dunia bukan satu negara, bukan. Kalau misalnya menurut Dokter Terawan itu lebih berbahaya yang namanya demam berdarah, berarti nah bagaimana ini sampai ada semacam ini gitu kan ya. Orang-orang nggak bisa bekerja, betul. Terus nggak boleh, ini harus ada jarak gitu ya, salaman tidak boleh, dan sebagainya. Padahal penyakit lain yang ditularkan yang lebih dahsyat pun ada begitu loh. Dan HIV juga itu jauh lebih berbahaya. Iya betul. Terus kenapa angka kematian sekarang benar-benar gitu dihitung ya? Padahal sebelumnya dan ditampilkan ya kan? Betul. Sebelumnya enggak. Tidak. Gitu, mungkin sebelumnya sudah banyak yang yang kematian itu lebih tinggi yang sebelumnya. Gitu. Tapi ingat ya, yang sembuhnya pun banyak. Nah, itu yang saya pernah sampaikan kan. Yang sembuhnya banyak, tapi kok nggak ditampilkan? Dan kenapa mereka sembuh? Gitu kan, nggak diteliti ulang gitu. Nah, makanya waktu dulu itu saya pernah ketika melihat ini akan terjadi, saya bikin antisipasinya dulu gitu. Tapi saya tidak meramalkan. Jadi saya nggak bilang bakal nanti ada gini-gini. Makanya saya bikin antisipasinya dulu. Setelah beberapa tahun, setahun yang lalu lah, setahun lebih lah. Saya bikin antisipasinya dulu. Saya membuat
serum semacam ini ya, ini antisipasinya tuh ini. Makanya kalau misalnya dibahas yang namanya darah biru, inilah darah biru. Wah, gitu. Iya. Kang, ini darah siapa kan? Darah alien kan? Itu sepertinya. Gini. Iya sih, sebetulnya begini ya, yang namanya makhluk-makhluk purba di kita itu ya. Sebetulnya ini sudah disediakan ya, ini sudah disediakan. Di planet itu sudah disediakan segala macam Udah komplit ya, Kang ya? Sudah komplit. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Tapi kita jangan membuat orang panik, kita diam-diam aja deh. Diam-diam bikin gitu. Bikin. Jadilah ini kan. Saya sebarin dulu di komunitas. Di komunitas sendiri, kalangan sendiri gitu kan. Mereka yang punya penyakit segala macam lah, mulai dari diabetes, jantung dan sebagainya. Dikasihin itu memang banyak perubahan dan ada ini. Nah, pas begitu ini muncul, sekarang waktunya ini harus keluar gitu kan. Secara membuming ini harus keluar. Makanya kemarin kita bekerja sama dengan satu organisasi keagamaan yang paling besar di Indonesia. Nah, kita untuk menyebarkan ini. Kita berikan pada pasien-pasien COVID. Dalam waktu 3 hari mereka sembuh. Alhamdulillah. Ada yang cepat 1 hari. Tergantung si kapasitas imunnya kan. Kalau makin muda makin cepat harusnya ya. Nah, tapi waktu itu kita berikan secara rahasia. Diam-diam. Rahasia. Nah, begitu di swab, tes swab 1, tes swab kedua negatif. Karena yang diterima kan sekarang tes swab. Kalau rapid test mah itu kurang begitu diterima. Alatnya juga banyak yang rusak ya kan. Meskipun kalau misalnya mau menyeberang dari Pulau Jawa ke Bali itu yang dipakai rapid test. Nah, siapakah yang di belakang ini semua gitu ya? Sampai ini bisa terjadi seperti ini. Bagaimana orang-orang itu yang dilarang untuk bekerja, itu sampai rusak ekonominya. Perekonomian mereka tuh sampai jungkir balik dan sebagainya. Sampai mereka mengeluhkan keadaannya. Betul. Bahkan dana-dana APBN, APBD semua difokuskan pada COVID ini kan. Betul. Nah, ini kan ada sesuatu nih gitu ya, ada sesuatu nih gitu. Nah, justru yang saya waspada itu di balik ini. Kalau setelah bikin obatnya mah gampang gitu kasarnya mah. Teknologi lemurian itu memang sudah ada untuk berbagai macam obat itu. Mau tahu sumbernya ini dari apa? Dari mana, Kang? Nah, ini ya. Nah, jadi dulu 600 juta tahun yang lalu itu ada sebuah kepiting yang merupakan mutasi dari trilobit. Trilobit itu bermutasi. Dia bermutasi menjadi sebuah kepiting namanya Mimimintuno atau kepiting ladam. Kepiting tapal kuda gitu ya. Nah, si kepiting tapal kuda ini darahnya biru. Berarti kalau ada orang ngaku darah biru keturunan kepiting berarti. Kepiting tapal kuda, lain mena. Siap. Jadi kepiting tapal kuda yang namanya darah biru itu. Nah, si darah biru yang ada di kepiting itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada di manusia. Karena memang tugasnya adalah itu. Sebagai penyembuh. Iya, tapi ini harus diolah dulu dari kepiting itu, nggak sembarangan. Kalau langsung diminum racun. Langsung. Jadi ini harus diolah dulu. Si darah yang itu dibuang, si racunnya itu dibuang. Lalu kemudian dicampur bahan yang lain untuk mengakselerasikannya. Nah, bahan-bahan yang lain itu memang ada unsur lautnya, ada unsur dari daratnya, dan ada unsur akar-akarannya, dan itu harus dikombinasikan. Nah, jadilah ini gitu kan. 600 juta tahun yang lalu sudah ada obatnya. Sudah ada tuh, karena memang itulah yang membuat kekebalan tubuh manusia menjadi naik. Dan daya manusia itu menjadi dia lebih baik lagi gitu loh. Sebetulnya intinya ketika sel tubuh manusia itu dia naik, dia membaik. Ini bisa mereparasi semuanya gitu loh. Mereparasi. Nah, itu hanya salah satu bahan sebetulnya. Makanya ini warnanya biru itu hanya salah satu bahan. Bahan-bahan yang lain memang ada untuk campur ya. Untuk mengkombinasikan. Kayak gini lah. Kayak kita bikin mobil, nggak bisa mesin doang kan ya. Betul. Harus ada bodinya, harus ada setirnya, dan harus ada orangnya juga. Dan bisa rakitnya. Ini yang paling lucu itu ketika Presiden Tanzania, John Magufuli, dia itu
akhirnya tidak percaya COVID itu ada. Oh gitu? Iya. Nah, dia ngambil cairan dari kambing, dari oli bekas, dan dari pepaya. Oke. Lalu dicek lab, positif dong semua. positif COVID. Kan bodor. Gimana itu coba Positif COVID. penjelasannya ya? Kalau positif kopet itu mending ya. Kopet Ya, bisa kopet. Ya positif COVID loh, COVID. Jadi COVID-nya itu positif plus positif. Makanya akhirnya Tanzania menyatakan diri daerah bebas COVID. Oke. New Zealand. Ya. Ada beberapa negara yang sudah berani menyatakan dia tidak mau terlibat. Nah, rencana gagal total nih si orang nyebarinnya itu untuk mengurangi populasi dunia itu. Di Jawa Barat mahnya di imah wae kakak menambah populasi dunia. Populasi dunia. Menambah. Cus pelentung. Nah kan kalau kita ngebahas soal apa? Soal antivirus ya kan, soal serum. Iya. Pasti kan orang sekarang mah ya kan pasti mikir, wah, itu sudah diuji lab belum? Sudah ada dari BPOM belum? Itu nanti bisa gimana? Karena kan yang sudah tuh kan kalau ketika dari orang kita, orang Indonesia mengeluarkan suatu obat serum pasti pengujiannya harus lab bertahun-tahun. Ya silakan gitu. Nah, ini kalau Kang gimana, Kang? Nah, kan ini mah untuk komunitas sendiri. Gitu untuk dia. kalangan sendiri. Kalangan sendiri yang ya. mau pakai itu di kalangan sendiri. Kan tidak dijual. Nah, tidak dijual teman-teman. Tidak dijual bebas gitu kan, dijual di luar dan sebagainya, itu kalangan sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mah bohong, ya udah ini mau kalangan sendiri selesai. gitu kan. Tapi kalau tidak misalnya percaya, mangga gitu kan. Silakan. Itu mah silahkan. Sok kekepan si COVID. Iya, dan saya mah tidak peduli gitu kan. Iya, betul. Yang jelas ini kita punya hasil labnya. Ada hasil labnya tuh. Ada hasil labnya. Kita nggak sembarangan juga ya Kang ya. Kita nggak ngebual gitu kan. Testimoni ada, hasil labnya ada. Ini yang lucu itu di satu rumah sakit ya. Di sana di daerah Bontang di sana ada satu rumah sakit, perawat dan dokternya itu semua kena. Perawat dan dokter? Iya, semua kena. Dan bahkan pasiennya pun kena. Katanya seperti itu. Satu-satu yang tidak kena ya yang minum ini. Oh, ya orang kan kalangan sendiri. Kalangan sendiri. Nah, salah satu perawatnya itu kalangan sendiri. Kalangan sendiri. Yang minum ini. Minum ini tidak kena deh. Tidak kena, satu-satunya loh. Satu-satunya. Satu-satunya yang nggak kena. Kalau untuk misalkan akan dari kalangan sendiri nih. Iya. Apakah dari pihak kalangan sendiri sudah ada upaya untuk misalnya ke pemimpin yang tertinggi ini saya ini diajukan Sudah nyampe kok. Sudah nyampe. Sudah nyampe. Tapi Udah nyampe. Tapi gini. Ya kita juga harus menghargai prosedur ya. Betul. Sekarang kita ini masih dalam ini proses untuk ke BPOM dan Dinkesnya itu masih dalam proses. Karena memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk keluar ya. Tapi untuk kalian sendiri mapan sah-sah aja. Soalnya mereka yang sudah sudah percaya dan mereka sudah merasakan manfaatnya ya sudah jalan dan lanjut saja. Dan ini tuh teknologi lemurian juga gitu loh. Kan luar biasa dari penyembuhan, teknologi untuk daya bahan bakar, listrik, energi, komplit. Baru dua loh ini. Baru dua. Masih banyak. Belum yang masih lain. Banyak. Dan yang namanya ini teknologi ini. Ini tuh baru yang dari salah satu bahan kepiting saja. Masih banyak yang lebih kuat. Iya ya. Masih banyak yang lebih kuat. Kalau dari itu kan ini sempat terlintas barusan. Kalau dari Trondalo itu ada yang bisa diambil manfaatnya nggak? Oh banyak. Banyak ya? Banyak. Yang bikin lubang-lubang di bawah tanah itu untuk merembeskan air itu siapa? Dan air itu diolah menjadi magma untuk mendinginkan inner core itu siapa? Si Trondalo. Ini planet bumi ya? Ya. Di tengahnya itu kan orang pikir itu magma ya. Padahal magma cuma pendingin. Ada suatu benda bulat yang keras di sana. Namanya inner core. Inner core inilah yang membentuk segala macam gravitasi dan sebagainya ya. Itu kan perlu pendingin tuh. Ya. Nah magma lah yang mendinginkannya. Sepanas itu teh. Panas itu sebagai pendingin. Pendingin, makanya mesti dibuang kan oleh gunung berapi. Nanti masuk lagi ke sini. Kan banyak kan air-air yang dari permukaan bumi itu masuk lagi ke bawah gitu kan ya. Bolak-balik ada sirkulasi gitu kan. Makanya orang luar negeri itu ada apa namanya sebutnya ya? Naon, ayo. Ngeblank Kang. Bukan konspirasi, teori. Ada bumi berongga. Gitu kan. Memang bumi itu berongga. Harus kalau enggak ribet. Banyak sungai-sungai bawah tanah kan.
banyak rembesan air kemana-mana, banyak aula-aula bawah tanah, banyak gua-gua bawah tanah itu. Iya betul. Memang betul. Memang banyak ya kan. Tapi apakah ada penduduknya? Nah, itu nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya. Di sesi selanjutnya. Tentang kaum Agartha. Tentang Samprairon gitu ya. Siap. Tentang kaum ini dan sebagainya. Nanti itu kita bahas lah di sesi. Betul. Termasuk yang saya sempat tanyakan ke Akang soal perkara munculnya di video Panji Petualang ada makhluk transisi ya Kang ya. Nah, nanti kita bahas di itu nanti kaum nom itu lain lagi. Kaum nom ada lagi, banyak ada lagi. Wah, bahasan nggak akan habis. Nggak akan habis. Itu nggak akan habis. Yang pasti dari kita ini teman-teman sudah tahu bahwa kita tuh hidup nggak sendiri teman-teman ya. Iya. Bukan kita doang. Nih, iya. Gitu. Di semesta ini semua ini, waduh, ada suara. Nah, kita tidak sendiri, makanya ada suara motor di luar kan ya. Ingat? Nah, siap. Jadi ini salah dua berarti. Salah dua teknologi lemurian yang sudah kita aplikasikan. Selain itu tadi baterai atau itu baterai air ya. Baterai yang sebelumnya itu baterai air kita bahas. Nah, jadi semua kebutuhan hidup itu sudah ada dan itu betul-betul aman untuk lingkungan, aman untuk manusia. Nah ini yang untuk anti clad ini yang saya sebut anti clad karena fungsi dari teknologi ini adalah di dalam sel mitokondria itu ada yang namanya clad. Clad itu suatu bakteri purba yang membatasi akselerasi sel mitokondria manusia. Bakteri purba inilah yang membuat manusia itu jadi kaum 2,5% seperti sekarang. Satu ceper, kedua kemampuan tidak ada. Iya, tidak ada. Terbalik ngapung nih. Nah, mestinya waktu 40% manusia itu sudah seperti Superman bisa ngapung gitu kan. Betul. Si Clark Kent, si Kal-El itu cuma 40%. Dan itu gambaran dari kaum lemurian sebetulnya. Betul ya. Nah, itu kan apa? Ada juga pertanyaan tuh kan mungkin nanti bisa dibahas di konten lain ya. Jadi ada yang request kan coba bahas soal pertumbuhan manusia dari awal dulu kok kenapa manusia beda-beda ya, kulit hitam, kulit koneng, ada kulit segala macam gitu kan. Mungkin nanti di konten yang lain bisa dibahas nih karena kalau bocorannya clone. Ya, itu sudah diduga ya, clone. Siap. Nanti kita akan bahas lagi kalau untuk konten kali ini kita bahas soal serum obat antivirus COVID yang sudah ada sejak 600 juta tahun yang lalu. Ya, yang susah itu virus kopet, Kopet hesenya kan, aduh, keket mengkene, aduh, eta mah merege hese. Tukang tipu. Tuti Hamzah, tukang tipu Haramzadah. Tukang tipu Haramzadah. Ya, dalam biasa nih kalau kita bahas ini nggak akan cukup seminggu 25 bulan ya kan, panjang ya. Jadi kita potong-potong videonya teman-teman ya. Kang Diki hatur nuhun. Sawang sunang. Sadaya teman-teman ya, semuanya teman-teman ini pokoknya kalau kalian percaya ya silakan, kalau nggak apa-apa. Yang pasti jangan ini harus perlu dikaji dan olah kembali ya. Jangan ditelan mentah-mentah sekali lagi ya. Yang pasti kita akan ketemu lagi insya Allah dengan konten yang lain. Mudah-mudahan Kang Diki juga masih bisa menyertai. Yang pasti jaga pikir, jaga hati, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.